Bismillahirrahmanirrahim. نواصل حديثنا وعن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي أخرجه Muslim. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai seorang hamba yang dia takwa, ya, memiliki takwa yang hakiki. Al-ghani, ya, ghani itu yang memiliki seorang hamba yang kaya. Maksud kaya di sini itu adalah kaya jiwanya gitu ya. Dia itu merasa kaya, apa yang dia miliki, ya, apa rezeki yang dimilikinya, dia itu merasa cukup, ya. Ini yang dinamakan dengan jiwa yang kaya, begitu. Al-khafi, khafi apa? Orang yang sembunyi-sembunyi apa? Sembunyi-sembunyi dalam melakukan amal soleh. Nah, akhraja Muslim, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim fi kitabihi madza sahih Muslim. Nah, sehingga hukum hadisnya ini fal hukmu hukumnya itu adalah sahih. Nah, sekarang akan kita bahas apa itu at-taqi al-ghani al-khafi. Ya. Nawasil ila ma yukhlu min al-hadits, ya. Faedah yang diambil dari hadisnya. At-taqi huwa man ata biman aujaballahu wajtanaba ma nahallahu anhu ibtigha'a ridwana wa khaufan min iqabihi wa 'adzabihi. Ya, takwa. Ya. Apa sih hakikat takwa? Begitu. Man ata bima aujaballah. Seorang yang melaksanakan apa yang Allah Ta'ala wajibkan, ya. Melaksanakan syariatnya, melaksanakan perintah Allah Ta'ala, wajtanaba ma nahallahu anhu, dan menghindari apa yang dicegah gitu, menghindari apa yang diharamkan. Ibtigha ridwana wa khaufan min iqabihi. Ibtigha apa? Ibtigha mengharapkan, ya, dengan mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, wa khaufan min iqabi wa azabi, dan takut dari azabnya dan iqabnya gitu. Jadi syarat takwa, ya, satu, mengamalkan syariatnya, menjauhi, ya, sesuatu yang haram gitu. Kemudian gak cukup dengan mengamalkan ini saja gitu, gak cukup, tapi harus juga dengan niatnya apa? Ibtigha ridwanahu wa khaufan min iqabihi, ya, dengan niatan amal solehnya dia itu untuk mendapatkan ridho minallah gitu, ya. Jadi ketika seseorang, ya, menjauhi keharaman atau misalnya melaksanakan syariat tapi kepaksa gitu, ya, atau misalnya ini mah sesuai kehidupan saya gitu, karena saya hidupnya di pondok gitu, di pondok jadinya ya sesuai dengan aturan gitu, nggak ada niatan bahwasanya dengan amal solehnya itu untuk mendapatkan ibtigha ridwanahu khaufan min iqabihi gitu, nggak ada niatan untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, maka itu bukan dinamakan takwa. Syarat takwa, ya, itu harus dengan niatan kita ibtigha ridwanahu wa khaufan min iqabihi gitu, ya. Semal ghani itu adalah huwa ghani nafs, ya, yang jiwanya kaya, ya. Ghani nafs itu adalah yang jiwanya kaya. Wal afaf amma fi aidin nas i'timadan ala ma qasamallahu lahu minar rizqi alladhi yanaluhu min amali yadihi, ya, ghinan nafs, ya, yang jiwanya kaya. Wala'af, ya, juga menahan diri dari meminta-minta manusia, i'timadan ala ma qasamallahu lahu minar rizqi alladhi yanaluhu min amali yadihi, ya, dengan i'timadan, dengan apa? Bersandar, ya, hanya dengan apa yang Allah Ta'ala kasihkan kepadanya dari rizki, alladhi yanaluhu min amali, yang dia dapatkan dari pekerjaannya gitu, ya. Jadi seorang dikatakan ghani, ya, bukan hanya kaya secara harta finansial, enggak, ya,
Seorang bisa kita katakan kaya juga apabila memiliki hati yang kaya gitu, hatinya kaya gitu, ngerasa cukup ya, apa yang dikasih ya, apa yang dikasih Allah Ta'ala ya, dikasihnya segini gitu, ngerasanya cukup gitu ya, bisa memenuhi kebutuhannya ya. Juga rezeki itu didapatkan dengan apa, dengan melakukan pekerjaan gitu, jadi dengan tangannya sendiri gitu ya, bukan dengan minta-minta ya. Inilah yang dinamakan dengan ghani ya, ghani nafs. ثم الخافي apa هو الذي آثر الخمول وعدم الشهرة والذكر وانقطع إلى عبادة الله واشتغال بذكره وما يعنيه من أمور نفسه ya. Khafi itu adalah seorang yang athar khumul ya, yang dia menyembunyikan amalannya, wa adami syuhrah wa dzikr, juga tidak menampakkan, tidak menyebutkan gitu, wan qata'a ila ibadatillah, juga fokus kepada ibadah, washtighal bi dzikrihi ya, juga menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Ta'ala, wa ma yu'inihi min umuri nafsihi ya, dan hal-hal yang ngebantu dia untuk ibadah gitu. Jadi kesimpulannya bahwasanya khafi itu adalah ya, khafi itu adalah orang yang melakukan amal soleh, ibadah dengan sembunyi. Oleh sebab itu ya, bahwasanya ada 7 golongan manusia, ada 7 sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh ya. Ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan pada hari kiamat gitu. Salah satunya apa? Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminihi gitu. Jadi salah satunya yaitu adalah orang yang melakukan sedekah ya, tapi tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya gitu. Jadi orang yang menerima sedekah itu nggak tahu siapa yang ngasih sedekahnya gitu ya. Ini yang khafi ya. Maka seorang yang sembunyi-sembunyi melakukan amal soleh ya, nggak mau ria, sum'ah ya, nggak mau orang tahu, maka ini juga menunjukkan atas ikhlasnya dia. ثم من جمع هذه الصفات الثلاث فإن الله تعالى يحبه لأن الله اتقى كأنه اتقى الله والله يحب المتقين ولأنه استغنى بالله ومن استغنى بالله أحبه وأغناه ya. Maka siapa saja yang memiliki ketiga sifat ini, at-taqwa ya, sifat yang ke-1 takwa, sifat yang kedua ya, hati yang kaya begitu, jadi tidak minta-minta, mencukupkan diri dengan rezeki Allah Ta'ala, dan sifat yang ketiga itu ibadah dengan sembunyi. Fa inna Allah Ta'ala yuhibbu, maka sungguh nanti Allah Ta'ala akan mencintainya, li'annahu taqwa, karena ya orang itu takwa kepada Allah Ta'ala. Allah yuhibbul muttaqin, juga bahwasannya Allah Ta'ala itu mencintai orang-orang yang takwa ya kan. Banyak ayat yang menyebutkan bahwasannya innallaha yuhibbul muttaqin, Allah yuhibbul muttaqin gitu ya. Wa li'annahu istaghna billahi ta'ala ya, juga orang itu mencukupkan diri ya dengan Allah Ta'ala gitu. Jadi cukup dengan rezeki yang Allah Ta'ala kasih gitu, yakin bahwasanya kedepannya rezeki yang Allah kasih ini cukup gitu, kedepannya juga Allah Ta'ala pasti akan jamin rezekinya gitu. Wa man istaghna billah ahabbahu agnahu ya. Dan barang siapa yang mencukupkan diri dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mencintainya, juga akan mencukupinya ya. Juga ini juga salah satu bentuk tauhid hamba yang kuat gitu. Maka jika tauhid seorang hamba kuat gitu ya, maka
dia itu cukup ya, cukup dengan rezeki ya, nggak takut kalau misalnya rezekinya itu kurang, nggak takut kalau kedepannya itu rezekinya nggak cukup, nggak takut. Kenapa? Karena yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu pasti akan mencukupi dia gitu ya. Ini juga salah satu bentuk tauhid seorang hamba. Nah, faidah ya. Kemudian ada juga faidah dalam hadis ini, yaitu adalah dzakaru lil uzlah fawaid minha ya. Ulama menyebutkan bahwasanya uzlah itu memiliki fawaid. Apa itu uzlah? Uzlah itu menyendiri ya, hidup jauh gitu ya, hidup jauh sendirian ya, kayak misalnya hidup di gunung jauh sendirian gitu. Dia memiliki fawaid. Yang ke satu itu adalah at-tafarruq lil ibadah wal istinas bi munajatillah ta'ala subhanahu ya. At-tafarruq ya, fokus gitu ya, fokus untuk ibadah, wal istinas ya, juga bisa fokus juga untuk munajah ya, munajat kepada Allah Ta'ala. At-takhallus minal ma'asi allati yata'arrad hal insan bil mukhalatah minal fitan war riya'i wa nahwiha. Nah, juga at-takhallus itu melepas diri ya, melepas diri dari minal ma'asi, dari kemaksiatan yang biasanya didapati manusia kalau dia muamalah dengan orang lain gitu ya. Karena kan biasanya pasti kalau muamalah kan pasti ya muncul fitnah gitu ya, muncul kesinggung ya, muncul apalagi ya dalam muamalah pasti ada fitnahnya gitu, minal fitan, dari fitnah ya, atau dari ria gitu ya, ketika kita ibadah ya, kemudian banyak yang lewat ya, banyak yang tahu ibadah kita ya, itu bisa jadi sebab ya adanya ria gitu. Oleh sebab itu ketika kita ya jauh dari orang gitu ya, uzlah gitu ya, sendirian gitu ya, maka ini bisa menjauhi kita dari fitnah-fitnah yang disebabkan dengan kita muamalah atau bergaul dengan orang lain. Naam, summa asalis ya, faedah ketiga al-khalas minal fitan wal khusumat ya, melepas diri dari fitnah-fitnah dan khusumat. Khusumat itu adalah pertengkaran gitu, pertengkaran ya. Summa rabi al-khalas min syarrin nas ya, melepas diri dari keburukan manusia gitu ya. Karena pasti ada aja ya, ketika muamalah pasti ada aja orang yang nggak suka sama kita gitu ya, pasti ya, mungkin ada satu dua yang orang mungkin melihat kita nggak suka ya, mungkin hasad, iri gitu ya, atau ya gimana gitu. Nah, kemudian dalam hadis ini ya, kita bisa lihat ya, lafaz hadis ini kan innallaha yuhibbul 'abdat taqiyil ghaniyil khafi ya, bahwasanya Allah Ta'ala mencintai seorang hamba yang takwa, ghani, yang kaya jiwa, dan yang khafi, yang amalan ibadahnya sembunyi-sembunyi. Maka sekarang ada soal gitu, kenapa hadis ini dimasukkan ke dalam bab zuhud ya, sedangkan kita ya ada pada bab zuhud dan wara ya, bab tentang zuhud juga tentang wara. Kenapa hadis ini bisa dimasukkan ke dalam bab zuhud, sedangkan dalam hadis ini tidak ada lafaz zuhudnya sama sekali gitu? Kenapa? Ya. Kalau misalnya hadis yang sebelumnya kan ada lafaz ya, izhad fid dunya ya kan, ini izhad fid dunya hibbakallah wazhad fima indan nas hibbakan nas, gini ya kan, ada lafaz zuhudnya gitu ya. Sedangkan kalau hadis ini tidak ada lafaz zuhudnya, tapi kenapa dimasukkan ke dalam bab zuhud? Ada yang tahu? Ya, karena ya,
Jadi sekarang kita bahas munasabatul hadis ya. Munasabatul hadis ya. Antuna bisa nulis apa yang Ustaz sebutkan ya. Munasabatul hadis ya, kesesuaian hadis ini dengan babnya ya. Munasabatul hadis ya. Huwa fihi dzikrul ghani. Dzikru al-ghani. Karena di sini ada penyebutan ghani, ya kan? Dalam hadis ini. Ya kan, ghani. Ya. Wa dzalika isyaratun ila zuhdi fima inda annas gitu. Jadi di dalam hadis ini ada penyebutan ghani, kaya, ya kan, kaya jiwa gitu. Maka ini adalah isyarah ya. Nah, wa isyaratun, ini adalah isyarat untuk apa ya, isyarat dalam hal kita hendaknya zuhud ya, fima indan nas ya, dalam hal ya zuhud dari meminta-minta kepada manusia gitu. Oleh sebab itu ya, ini adalah munasabatul hadits bil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab zuhud ya, sehingga hadis ini bisa dimasukkan ke dalam bab zuhud. Naktafi